Oh, yang ibu-ibu aja, ibu-ibu. Pak. Jadi Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi di garis bawahin lagi. Jadi artinya leasingnya yang nggak boleh ya Ustadz. Misalnya kita beli kepada dealer mobil, kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh. Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing itu yang tidak boleh. Maksudnya itu Ustadz. Ketika saya mau beli mobil, saya tidak punya uang cash, Ya. maka kata si dealer, Ya. kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan. Ya. Maka sebenarnya saat itu saya membeli mobil itu cash sebenarnya. Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash. Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya tapi uangnya. Maka saya terjebak pada Riba. rentenir, riba, bahasa kerennya leasing segala macam. Inilah yang menyebabkan haramnya karena transaksinya adalah uang dengan uang. Lalu solusinya mana Ustadz? Bank syariah. Iya. Karena di bank syariah itu disitulah letak. Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja bank syariah dengan konvensional, bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Enggak. Perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya. Maka bank syariah membeli mobil itu milik bank syariah, maka saya membeli mobil itu secara cicil, akadnya adalah uang dengan barang. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh, ini enggak uang dengan uang Ustadz. Ini Ustadz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi enggak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada dua uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan nggak boleh beli emas kalau nggak cash karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi, emas sebagai barang, emas bukan sebagai uang. Dan fatwa Majelis Ulama, fatwa Ormas Islam kontemporer mengatakan boleh beli emas tidak cash karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, maka beli gelang juga boleh karena bukan uang dengan uang. Di situ letak sebab boleh tidak bolehnya. Wallahu a'lam. Yang sudah banyak-banyak taubat nasuha, sholat sunat, istighfar. Kalau sedang dalam proses bisa dibom, ada aset yang bisa dijual untuk ngebom supaya selesai, juallah. Tapi kalau ini aset pokok tidak boleh jual rumah karena rumah pokok, sama seperti makan. Ini kalau saya jual aset ini saya bom meledak semua Ustadz. Ini Hiroshima Nagasaki hancur semua. Maka nggak boleh. Azam tekad dalam hati, saya mencari nafkah, saya lunasi sampai habis, nanti setelah ini saya tobat berhenti. Tapi kalau bisa jual satu petak ini lalu ditutup ini, lakukanlah untuk melepaskan diri dari riba. Karena riba itu 5 ancamannya. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur ketika di padang mahsyar seperti orang kerasukan setan. Yang kedua,
Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, maka tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, orang kalau dia makan haram, maka doanya tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, dia diberi makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Yang ketiga, yang keempat, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, yang berdosa itu mulut. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata ada otak bagian depan yang selalu kita usap ketika sedang wudu. Disitulah pemikir. Otak ini berpikir ketika dia dapat semprotan darah. Darah itu menyembur dari jantung. Darah itu dari makanan. Sepiring makanan riba berubah menjadi setetes darah, disemburkan oleh jantung naik ke otak, isi otak haram, maka bawaannya mau haram saja. Gara-gara riba. Heran saya ini Pak Ustadz, kenapa pikiran saya ini mau haram saja? Sebabnya gara-gara makan riba. Yang terakhir, yang kelima adalah tidak ada keberkahan. Hidup ini yang kita cari berkahnya. Makanya ketika anak lahir yang didoakan berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Ketika orang menikah yang didoakan berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ketika ketemu yang didoakan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika makan yang diminta berkah. Allahumma barik lana. Wallahu a'lam. Transaksi uang dengan uang boleh dengan syarat yadan biadin, langsung cash. Maka ketika sampai di Makkah, saya keluarkan uang rupiah, saya katakan saya mau beli rial, langsung cash, boleh. Begitu juga membeli dolar. Saya sampai ke Maroko, saya beli dirham. Maka pemerintah Saudi Arabia tidak akan bisa mengizinkan buka money changer, uang, pertukaran uang ini kalau tidak ada fatwa dari ulama. Mereka amat sangat ketat. Jadi boleh tukar ini selama dia langsung dan cash di tempat itu, langsung jadi. Wallahu a'lam. Ustaz, saya Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, berkaitan dengan kredit tadi, ada juga selain kredit namanya gadai Ustaz. Gadai. Tahu gadai Ustaz ya? Kalau nggak tahu saya jelasin. Biasanya zaman sekarang gini nih Ustaz. Orang punya kendaraan, kemudian karena nggak punya uang digadaikan mobilnya misalnya Ustaz, sama orang itu. Itu termasuk itu riba atau gimana? Kalau gadai seperti itu. Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan